Di sini siaran luar negeri All India Radio. Saudara-saudara pendengar, sebagai acara yang pertama kami sajikan Warta Berita. Warta Berita disampaikan oleh Kishore Das. Sari berita-berita penting. Aktor legendaris Bangladesh, pejuang perang pembebasan Ali Zakir meninggal dunia. Aktor Bangladesh terkemuka dan tokoh budaya Ali Zakir meninggal dunia di Dhaka pada hari Jumaat. Dia berusia 76 tahun. Dia telah melawan kanker selama beberapa tahun terakhir. Dia dites COVID-19 positif 2 hari lalu di Rumah Sakit Dhaka tempat dia menjalani perawatan. Presiden Abdul Hamid dan Perdana Menteri Sheikh Hasina mengeluarkan pesan belasungkawa untuk memberikan penghormatan kepada kepribadian budaya Bangladesh yang telah meninggal. Menteri Negara Kebudayaan KM Khalid pun mengungkapkan rasa sedihnya atas meninggalnya Ali Zakir. Ali terlibat dalam gerakan perang pembebasan Bangladesh melawan Pakistan. Dia juga seorang wali pendiri Museum Perang Pembebasan di Dhaka. Dia dianugerahi penghargaan sipil tertinggi kedua dari Bangladesh, Ekubche Padak, pada tahun 1999 atas kontribusinya di bidang teater. Perdana Menteri akan berbagi pemikirannya dalam program Man Ki Baat di All India Radio besok. Perdana Menteri Narendra Modi akan berbagi pemikirannya dengan orang-orang di dalam dan maupun di luar negeri dalam program Man Ki Baat dari siaran All India Radio pada pukul 11 pagi besok. Ini akan menjadi episode ke-71 dari program radio bulanan. Ini akan disiarkan di seluruh jaringan All India Radio di Doordarshan dan juga di situs web All India Radio News, iaitu www.newsonair.com dan News on Air mobile app. Ini juga akan disiarkan langsung di saluran YouTube AIR, DD News, PMO dan Kementerian Penerangan dan Siaran. All India Radio akan menyiarkan program dalam bahasa daerah segera setelah siaran Hindi. Versi bahasa daerah akan diulang pada pukul 8 malam. Menteri Kesihatan meminta bantuan jurnalis dalam pemberantasan tuberkulosis pada tahun 2025. Menteri Kesihatan Dr. Harshvardhan telah meminta bantuan wartawan dalam pemberantasan penyakit TBC pada tahun 2025. Berbicara kepada mahasiswa Institut Komunikasi Mass Media India pada hari Jumaat secara digital, Dr. Vardhan mengatakan bahawa partisipasi aktif jurnalis akan membantu dalam membangkitkan kesadaran skala besar di kalangan masyarakat. Menghargai upaya jurnalis di masa krisis akibat pandemi 11 bulan terakhir, ia mengatakan bahawa jurnalis telah bekerja sepanjang waktu dari ground zero untuk memberikan informasi kepada publik. Ia mengatakan perang COVID yang dimulai sejak bulan Januari tahun 2020 kini memasuki bulan ke-11 dan media telah menjadi mitra aktif selama perjalanan tersebut. Ia juga memberikan penghormatan kepada mereka yang telah mengorbankan nyawa dalam upaya memberikan informasi kepada masyarakat. Dr. Vardhan mengusulkan untuk memperprakarsai program kolaborasi antara institusi dan kementerian yang akan menjadi pengalaman belajar yang baik bagi jurnalis pemula di bidang kesihatan dan sains. Potensi besar untuk kolaborasi antara India dan Jerman dalam digitalisasi startup, kata Harshvardhan Shringla. Sekretaris Luar Negeri Harshvardhan Shringla mengatakan pandemi COVID telah mendorong kebutuhan akan rantai pasukan yang lebih aman dan andal. Dia mengatakan ada pengakuan global bahawa ada kebutuhan untuk mendiversifikasi rantai pasukan dan merancangnya agar lebih tahan terhadap gangguan seperti pandemi saat ini. Dia berbicara di dialog jalur 1,5 India-Jerman 2020 kemarin. Menteri Luar Negeri mengatakan ini sebagai kesempatan untuk menjadikan India sebagai pusat manufaktur aktif yang ditempatkan di jantung rantai nilai global. Ini adalah visi dari Atmanirbhar Bharat atau kampanye India Mandiri. Ia menambahkan kampanye tersebut menggabungkan produksi dan konsumsi dalam negeri dengan rantai pasukan global. Ia menyatakan bahawa India telah melakukan sejumlah langkah reformasi. Dia mengatakan India berharap dapat lebih meningkatkan kemitraan dengan ekosistem Mittelstand Jerman
Dalam konteks ini, dia menambahkan bahwa ada potensi besar untuk kolaborasi antara India dan Jerman di bidang digitalisasi, startup, inovasi, serta teknologi baru dan yang sedang berkembang. Prakarsa kemandirian India patut mendapat perhatian tinggi. Demikian kata Sekretaris Jeneral SCO. Sekretaris Jeneral Organisasi Kerjasama Shanghai SCO, Vladimir Norov, memuji prakarsa India mandiri oleh Perdana Menteri Narendra Modi yang mengatakan bahwa hal itu perlu mendapat perhatian yang tinggi. Menjelang penyelenggaraan KTT Dewan Para Kepala Negara dari Organisasi Kerjasama Shanghai SCO ke-19 pada tanggal 30 November tahun 2020 yang diselenggarakan oleh India dalam format konferensi video, ia berbicara dengan koresponden khusus Prasar Bharati di Beijing, Anshuman Mishra, dalam sebuah wawancara eksklusif yang mengatakan bahwa India mandiri bertujuan untuk memperkuat industri usaha menengah dan kecil yang merupakan mata pencarian jutaan orang di India. India dan Inggris Raya berharap dapat meningkatkan kerjasama dan kemitraan di era pasca COVID dan pasca Brexit. India dan Inggris telah menegaskan kembali keinginan mereka bersama untuk memberikan lompatan kuantum dalam kemitraan di era pasca COVID, pasca Brexit. Selama percakapan telepon Perdana Menteri Narendra Modi dengan mitranya dari Inggris, Boris Johnson kemarin, kedua pemimpin bertukar pikiran tentang tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Kedua pemimpin meninjau kerjasama yang menjanjikan antara India dan Inggris di bidang pengembangan dan pembuatan vaksin. Para pemimpin sepakat bahwa terdapat potensi yang luar biasa untuk meningkatkan kolaborasi dalam perdagangan dan investasi, penelitian ilmiah, mobilitas profesional dan mahasiswa, serta pertahanan dan keamanan. Mereka memberikan penekanan khusus pada India dan Inggris untuk bergandengan tangan dalam perang melawan perubahan iklim dan menghargai kolaborasi mereka di bawah platform seperti Aliansi Surya Internasional dan Koalisi untuk Infrastruktur Tangguh Bencana. Para pemimpin juga setuju bahwa pejabat dari kedua belah pihak akan melanjutkan pekerjaan mereka untuk segera untuk kemitraan India-Inggris. Perdana Menteri Modi berbicara dengan Ketua Menteri Negara Bahagian Tamil Nadu. Tim-tim pusat dikirim ke negara bahagian untuk membantu dalam pekerjaan penyelamatan dan bantuan setelah Topan Nivar. Perdana Menteri Narendra Modi berbicara dengan Kepala Menteri Tamil Nadu, Edapadi K. Palaniswamy, dan membahas situasi setelah angin topan dan hujan lebat di beberapa bahagian di negara bahagian itu. Dalam sebuah tweet, kantor Perdana Menteri kemarin mengatakan tim-tim pusat sedang dikirim ke Tamil Nadu untuk membantu dalam pekerjaan penyelamatan dan bantuan. Modi menyatakan belasungkawa atas hilangnya nyawa dan berdoa untuk pemulihan yang cepat dari yang terluka. Pembayaran ex gratia dari Rp200,000 masing-masing akan diberikan kepada kerabat keluarga terdekat dari orang-orang yang meninggal dunia dan masing-masing Rp50,000 untuk yang terluka dari dana bantuan nasional Perdana Menteri. Angka kesembuhan COVID-19 di dalam negeri mencapai 93,68%. Angka kesembuhan COVID-19 di Indonesia telah mencapai 93,68% dengan totalnya 41.452 pasien sembuh dalam 24 jam terakhir. Menurut Kementerian Kesehatan, jumlah total pemulihan telah mencapai lebih dari 8.759.000. Beban kasus aktual saat ini hanya mencapai 4,87% dari total kasus positif. Saat ini jumlah kasus aktif di negara ini 454.940. Selama 24 jam terakhir, 41.322 kasus baru dilaporkan, membuat jumlah total kasus positif menjadi lebih dari 9.351.000. Kementerian mengatakan bahwa implementasi yang efektif dari pendekatan tes, lacak dan perlakuan yang strategis dan berjenjang telah menghasilkan pemulihan yang lebih tinggi dan kematian yang lebih rendah. Saat ini tingkat kematian kasus India berada pada 1,46% yang merupakan salah satu yang terendah secara global. Selama 24 jam terakhir, 485 kematian dilaporkan, membuat korban menjadi 136.200. Perdana Menteri akan mengunjungi Ahmedabad, Hyderabad dan Pune hari ini untuk meninjau pengembangan dan proses pembuatan vaksin COVID-19. Perdana Menteri Narendra Modi akan memulai kunjungan 3 kota hari ini untuk meninjau secara pribadi
pengembangan dan proses pembuatan vaksin COVID-19. Kantor Perdana Menteri dalam sebuah tweet mengatakan bahawa Modi akan mengunjungi Taman Biotek Zydus di Ahmedabad, Bharat Biotech di Hyderabad dan Serum Institute of India di Pune. Dikatakan ketika India memasuki fase menentukan perang melawan COVID-19, kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi ke fasilitas ini dan diskusi dengan para ilmuwan akan membantunya mendapatkan perspektif langsung dari persiapan, tantangan dan peta jalan dalam upaya India untuk memvaksinasi warganya. Australia mengalahkan India dengan 66 runs dalam pertandingan pembukaan ODI dari 3 seri pertandingan di Sydney. Australia mengalahkan India dengan 66 runs dalam pertandingan pembukaan ODI di Sydney Cricket Ground. Australia yang memenangkan regu India dan memilih untuk memukul pertama kali membukukan 374 runs yang mengesankan untuk 6 dengan Kapten Aaron Finch dan batsman top Steve Smith menghancurkan ratusan. Sebagai balasan, Shikhar Dhawan dan Hardik Pandya mencetak skor 50-an tetapi India akhirnya dibatasi menjadi 308 dengan kehilangan 8 wiket. Tim India telah kembali bereaksi setelah menjauhi kriket internasional selama lebih dari 8 bulan karena pandemi COVID-19. India akan memainkan 3 pertandingan, 3 ODI, 3 pertandingan T20 dan 4 tes selama 2 bulan mereka tinggal di Australia. ODI kedua akan dimainkan pada tanggal 29 November dan ODI terakhir pada tanggal 2 Desember di kota Sydney. ODI akan diikuti oleh 3 pertandingan T20 mulai 4 Desember. Seri tes akan dimulai dengan pertandingan siang malam di Adelaide mulai tanggal 17 Desember, diikuti dengan pertandingan Boxing Day Test di Melbourne. Sekian saudara pendengar warta berita dari siaran luar negeri All India Radio, media sosialnya. Selanjutnya kami sajikan komentar yang berjudul Hubungan India-Bahrain siap untuk meningkat. India berbagi hubungan komersial strategis dan budaya yang kuat dengan negara pulau kecil Bahrain berdasarkan hubungan sejarah, perdagangan bilateral dan kontak antar orang. Meski berukuran kecil, kerajaan yang berlokasi strategis di barat daya Teluk memegang kunci keamanan dan stabilitas regional. Bahrain juga merupakan pelopor model pembangunan Teluk Arab. India selalu mempertahankan hubungan diplomatik dan komersial yang kuat dengan Bahrain. Selain perdagangan bilateral di bidang minyak bumi dan komoditas-komoditas lainnya, kerajaan ini menampung hampir 300,000 ekspatriat India yang telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan menikmati hubungan baik dengan komunitas lokal. Hubungan bilateral mencapai ketinggian baru di bawah Perdana Menteri Narendra Modi yang pada bulan Agustus tahun 2019 menjadi Perdana Menteri India pertama yang mengunjungi negara pulau itu. Sebagai pengakuan atas upayanya untuk meningkatkan hubungan bilateral antara India dan Bahrain, Perdana Menteri dianugerahi Perintah Bahrain kelas 1 oleh Raja Hamad bin Is Al Khalifa. Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak menandatangani 4 buah memorandum saling pengertian, termasuk kerjasama antara Badan ISRO dan Badan Angkasa Luar dan Ilmu Pengetahuan Nasional NSSA dan kerjasama Bahrain dengan Aliansi Suria Internasional. Ini semakin memperkuat hubungan bilateral. India dan Bahrain juga telah berkomitmen untuk bekerja sama dalam memerangi COVID-19. Perdana Menteri Modi dan Raja Hamad mengadakan percakapan telefon pada bulan April tahun 2020 dan sepakat bahawa pejabatnya akan tetap berhubungan secara teratur dan memastikan semua kemungkinan dukungan satu sama lain. Bahrain juga termasuk di antara gelombang pertama negara di mana India membersihkan ekspor hidroksikloroquine untuk membantu memerangi pandemi. Menteri Luar Negeri Dr. S. Jaishankar memilih untuk melakukan kunjungan ke Bahrain minggu ini. Ini adalah salah satu dari sedikit kunjungan bilateral yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri dalam beberapa bulan terakhir karena perjalanan dan pertemuan internasional terganggu oleh COVID-19. Secara signifikan, ini juga merupakan kunjungan pertama Dr. Jaishankar ke Bahrain sebagai Menteri Urusan Luar Negeri, meskipun dia tidak asing
dengan hubungan dengan negara-negara Teluk Arab selama kariernya yang panjang dalam diplomasi. Kunjungan 2 hari itu penting karena berbagai alasan. Ini akan membantu memperkuat hubungan bilateral terutama ketika dunia bersiap untuk memerangi pandemi COVID-19 secara efektif, pulih dari pukulan ekonomi yang telah didaratkannya di negara-negara dan untuk mempersiapkan tantangan pasca COVID. Selama diskusi dengan mitranya dari Bahrain, Dr. Abdullah Latif bin Rashid Al-Zayani, kedua belah pihak sepakat untuk lebih memperkuat hubungan bersejarah India-Bahrain termasuk di bidang pertahanan dan keamanan maritim, teknologi luar angkasa, perdagangan dan investasi infrastruktur, teknologi informasi, fintech, kesehatan, hidrokarbon dan energi terbarukan. Dr. Jaishankar juga mengundang Menteri Luar Negeri Bahrain untuk mengunjungi New Delhi untuk berpartisipasi dalam pertemuan Komisi Gabungan Tinggi India-Bahrain ketiga yang akan diadakan dalam beberapa bulan mendatang. Kunjungan tersebut diharapkan dapat membantu India memajukan kemitraannya yang berkembang dengan kawasan Teluk di tengah perubahan tatanan regional dan internasional. Keputusan Bahrain dan UEA untuk menormalisasikan hubungan-hubungan dengan Israel yang disambut baik oleh India merupakan perkembangan regional yang penting. New Delhi sadar akan dinamika regional yang berubah dan mendukung gerakan menuju keamanan dan stabilitas regional. Menteri Luar Negeri juga meminta Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa, Wakil Panglima tertinggi dan Perdana Menteri Kerajaan dan menyampaikan belasungkawa yang tulus atas kematian menyedihkan mantan Perdana Menteri Pangeran Khalifa bin Salman Al Khalifa, mengingat kontribusinya dalam memperkuat hubungan antara India dan Bahrain dan untuk kesejahteraan komunitas masyarakat India di Bahrain. Selama kunjungan tersebut, Menteri Luar Negeri juga mengadakan pertemuan maya dengan para pemimpin komunitas India di Bahrain dan mengunjungi kuil Srinathji, yaitu Sri Krishna yang berusia 200 tahun di Manama yang menjadi saksi dari hubungan sejarah dan kontak orang ke orang yang ramah antara India dan Bahrain. India dan Bahrain berbagi hubungan persahabatan berdasarkan ribuan tahun kontak sejarah, perdagangan, hubungan ekonomi dan diplomatik, dan kerjasama politik, keamanan dan pertahanan yang berkembang. Kedua negara memiliki visi bersama untuk perdamaian dan kemakmuran regional maupun global, dan kunjungan Dr. Jaishankar akan meningkatkan hubungan bilateral. Ini juga menetapkan nada untuk lebih memperkuat kerjasama di bidang kepentingan bersama. Sekian.